Halo teman-teman, gimana kabarnya minggu ini? Masih semangat gak nih? Buat teman-teman yang kemarin udah UTBK, gimana? UTBK-nya udah cukup lancar kan? Dan gimana? Semoga sesuai dengan hasil yang diharapkan ya teman-teman. Terus untuk teman-teman nanti ketika pengumuman SBMPTN, semoga apa yang diharapkan teman-teman bisa tercapai. Jadi bisa mencapai di PTN yang kalian inginkan. Dan untuk kalian yang udah SNMPTN kemarin gimana? Sekarang udah persiapan belum? Maksudnya udah ngapain aja? Apakah udah nyiapin gimana nanti untuk kehidupan kuliah dan lain sebagainya? Mungkin banyak kalau yang udah SNMPTN udah saling kenal nggak sih sama teman-teman sama yang ikut SNMPTN gitu. Nah, buat kalian di episode kali ini bersama tim internasional unit persiapan YouTube bersama aku Diana Sofia, kita bakal ngebahas suatu hal yang lumayan menarik nih teman-teman. Ini masih berhubungan dengan persiapan untuk kalian masuk kuliah tentunya. Nah, sebelum itu aku mau teman-teman dengerin coba lagu ini. Oke, gimana barusan lagunya? Udah ada yang familiar belum? Aku harap mungkin ada beberapa orang yang pengen dan berharap menggunakan soal ini nantinya gitu ya. Nah, untuk lagu yang barusan itu apa sih gitu kan? Nah, itu tuh ya, untuk yang belum tahu, aku bakal kasih tahu. Jadi lagu yang barusan tuh bukan PPSMB dari UGM atau lagu ciri khas yang biasa dipakai ketika masa-masa pengenalan untuk masa baru. Nah, penasaran nggak? Itu biasanya sebenarnya apa sih? Nah, itu nama lain atau lebih umumnya tuh kita nyebutnya itu adalah PKKMB, yaitu tahu nggak sih kalian apa itu PKKMB? Nah, untuk PKKMB sendiri itu merupakan singkatannya dulu nih, yaitu pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru. Nah, masih belum paham juga PKKMB apa? Nah, atau lebih lebih umumnya, lebih lumrahnya orang-orang biasanya menyebutnya dengan kata ospek. Nah, tapi kan untuk sekarang kita udah nggak ada ospek nih teman-teman, jadi kita udah sebutnya dengan sebutan PKKMB gitu. Nah, untuk PKKMB itu kira-kira teman-teman udah siap belum untuk melaksanakan PKKMB di ajaran baru? Nah, yang kita bakal bahas di episode kali ini yaitu mengenai PKKMB. Nah, PKKMB ini pada umumnya di setiap univ tuh macam-macam tuh teman-teman, namanya tuh beda-beda. Biasanya sesuai dengan universitas kalian masing-masing tuh. Jadi kalian harus cari tahu kira-kira apa sih namanya, seunik apa sih, aku pengen tahu. Coba buat kalian semua, coba tulis di kolom komen kalian dari universitas apa dan apa sih nama PKKMB-nya di univ kalian. Nah, kalau aku sendiri dari Universitas Sriwijaya Madura, kebetulan di UTM ini ada pada umumnya ya, itu biasanya tuh PKKMB itu terbagi dari 3 kali teman-teman. Walaupun aku angkatan 2020 secara angkatan online gitu tuh juga ngadain PKKMB secara 3 kali aku. Yang pertama tuh ada dari tingkat universitas, yang kedua tingkat fakultas, dan yang terakhir adalah tingkat program studi atau prodi. Nah, untuk tingkat universitas di Universitas Sriwijaya Madura di UTM itu namanya tuh ada PKKMB Sakera. Nah, itu nama di kampus aku. Di kampus teman-teman apa? Aku pengen tahu juga dong. Terus untuk tingkat fakultas itu juga ada nama, kebetulan aku di sini di Fakultas Teknik. Nah, untuk di Fakultas Teknik di aku itu namanya tuh Pesona. Itu ada singkatannya. Pesona tuh apa teman-teman? Jadi ada hal unik, ciri khas masing-masing. Terus yang terakhir di tingkat prodi atau di program studi itu kebetulan aku di sistem informasi, namanya tuh Proxy. Nah, itu yang udah aku lalui nih 3 kali PKKMB dulu waktu angkatan 2020. Biasanya tiap kampus tuh juga kurang lebih sama kayak gitu, tapi ada yang kadang ada yang 2 kali cuma sampai univ dan juga fakultas. Jadi itu harus teman-teman persiapkan juga karena nanti itu bakalan akan teman-teman lalui juga karena kalian sebagai mahasiswa baru. Jadi di PKKMB ini kita bakal ngapain aja sih kak? Penting nggak sih kita ikut PKKMB? Nggak usah lah, males banget gitu kan. Sebenarnya aku berharap semoga untuk tahun ini kita udah bisa PKKMB secara offline ke kampus masing-masing gitu. Jadi biar teman-teman bisa merasakan, walaupun aku nggak merasakan, tapi aku berharap pengen gitu kan. Nah, jadi PKKMB itu menurut aku tuh penting sih. Itu penting banget sebagai buat kita sebagai mahasiswa baru tuh penting banget. Kenapa? Karena di PKKMB ini kita benar-benar diajak untuk mengenal kampus kita. Dan tentunya itu bukan cuma kayak kalau banyak orang bilang kan kayak ih apa sih PKKMB, ospek kayak gitu doang, nggak penting gitu, mending tidur kan, enggak. Nah,
di PKKMB tuh banyak banget hal yang bakal dibahas. Biasanya tuh pertama biasanya tentang kampus kita tentunya, yaitu gimana struktural di kampus. Kita bakal dikasih tahu siapa sih rektornya, siapa sih dekannya, siapakah dosen-dosennya. Nah itu perlu teman-teman ketahui untuk nantinya tuh bakal berguna. Jadi kalian kalau ada apa masa kita nggak kenal sama dekan sendiri gitu kan, kayak gitu. Terus biasanya turun ke tingkat fakultas itu bakal lebih detail lagi dijelasin, kayak di fakultas ini tuh kita jurusannya ada apa aja, terus kita bakal ngapain aja. Terus biasanya kalau di tingkat prodi itu udah makin mengenal, kayak semakin jauh bakal nanti kita tuh ada mata kuliah apa aja, dosennya kayak gimana, itu dijelasin semuanya. Jadi gimana caranya kalian, aku harap teman-teman yang nonton ini, pasti sih teman-teman masa baru yang bakal nonton ini itu menyimak dengan baik dan mengikuti semua rentetan dari PKKMB yang bakal diadain oleh kampus kalian masing-masing. Karena tuh banyak sih, biasanya PKKMB selain ada materi gitu, ada juga penugasan, dan biasanya juga ada hal-hal ice breaking yang menyenangkan juga, ada games-games gitu. Itu yang bakalan apa ya, diingat. Dan juga biasanya di PKKMB kita tuh bakal apa ya, supaya kita mengenal sama teman-teman kita yang lain, kita juga bakal dibagi ke kelompok-kelompok. Nah biasanya tuh beda-beda tuh kelompoknya teman. Kalau misal tingkat univ tuh kita bisa kenal sama teman-teman dari fakultas lain itu yang masih satu univ. Nah kalau tingkat fakultas tuh kelompoknya diacak juga berdasarkan apa ya, program studinya tuh masih kita kenal sama yang lain. Terus tingkat prodi itu ya menambah relasi kita, jadi bisa kenal sama teman-teman yang walaupun beda prodi, beda fakultas tuh kita temenan lah dari awal gitu. Jadi kita kalau ada apa-apa nanti bisa punya teman di fakultas lain. Itu sih. Terus banyak lagi sih pokoknya hal-hal yang kadang tuh penugasan di PKM itu memang terkesan aneh gitu ya, apa ya, nyeleneh, enggak juga sih. Jadi terkadang tuh ada hal-hal yang diselipkan sama teman-teman panitia yang enggak kita tahu sekarang ketika maba. Ngapain sih kita harus ngeresum berlembar-lembar, banyak banget tugasnya. Tapi tuh ketika kita di perkuliahan ya emang kita di kuliah seperti itu, kita bakal disuruh nulis resum, kita mau disuruh bikin tugas, bikin laporan segala macam. Itu kayak ya pengenalannya di PKKMB itu teman-teman. Makanya itu kayak ajang latihan juga untuk teman-teman. Makanya aku harap PKKMB yang bakal kalian ikutin jangan disepelein dan bener-bener diikutin sampai selesai gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kalian mengabaikan PKKMB dan kayak lele biasa aja. Aku harapkan excited gitu. Nah gimana nih tentang PKKMB lagi yang pengen teman-teman tahu mungkin atau belum aku jelasin dan aku ceritain di pengalaman aku kali ini, boleh kalian tulis di kolom komen, nanti aku bakal bantu jawabin. Dan mungkin teman-teman dari inspirator lainnya juga mau berbagi gimana ngapain aja ketika PKKMB. Dan terus dong untuk kalian kalau misalnya udah kuliah, tolong juga tulis di kolom komen kira-kira pengalaman di PKKMB terepik yang gak terlupakan sama kalian tuh ngapain sih. Misalnya tugas numpuk atau kejadian aneh, kejadian konyol yang gak terlupakan pokoknya. Jadi aku harap kalian tulis di kolom komen biar teman-teman mahasiswa baru juga bisa baca dan bisa belajar dari pengalaman kalian. Aku tunggu di kolom komen ya teman-teman. Yang maba juga boleh banget komen, kita bantuin jawab. Oke. Mungkin apa lagi ya PKKMB aku itu aja materi untuk sekarang yang udah aku siapin untuk aku bagi dengan teman-teman. Jangan lupa tonton video selanjutnya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini seluas mungkin ke teman-teman kalian karena aku gak sabar untuk ketemu kalian minggu depan. Sampai jumpa.